Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka agamanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya tertolak, amal-amalnya tertolak, dan di akhirat mereka termasuk orang yang paling merugi. Itu sebabnya Rasul mengatakan, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho, saya ulangi, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya ini, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, para santriwati An-Naba Center Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Tuhan yang tetap semangat, tetap ceria, lancar setoran, mungkin hafalan, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua tetap semangat ya. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 14 bulan Februari tahun 2021, kita kembali kedatangan tamu yang terhormat, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter spesialis kecantikan, yaitu saudari kita Dr. Ivana Lasmaria. Beliau hadir ke tempat kita, ke pesantren ini, menyatakan ingin memeluk agama Islam atas kesadaran pribadi dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Alhamdulillah, seminggu yang lalu saya sempat berdialog dengan beliau, menjelaskan panjang lebar tentang ajaran Islam dan perbedaannya dengan agama-agama yang lain. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan itu, seminggu kemudian beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 2 hari yang lalu saya mendapatkan WA bahwa beliau sudah siap diislamkan pada hari ini. Alhamdulillah, kita sangat bahagia, dan Dr. Ivana tentunya persaksian kita di sini adalah orang yang kesekian ratus ya kita syahadatkan di tempat ini, dan beliau adalah orang yang paling beruntung. Sebelumnya kita sapa dulu saudari kita, saya panggil Ito. Apa kabar Ito, Dr. Ivana? Baik Ustaz. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya coba verifikasi dulu nama lengkapnya.
Ivana Lasmaria. Iya, betul. Betul. Ivana Lasmaria. Kemudian kelahiran di Jakarta 31 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Profesi sehari-hari sebagai dokter, betul? Iya, betul, Ustaz. Dokter spesialis kecantikan. Iya. Alhamdulillah. Mungkin kalau boleh tahu, tolong diceritakan bagaimana latar belakang ingin masuk agama Islam. Apa sebenarnya yang paling mendorong Ito ini ingin memeluk agama Islam? Sebenarnya dari beberapa waktu sebelumnya juga sudah pernah merasakan hal-hal yang gimana gitu kalau mendengar suara azan atau melihat orang sedang sholat. Cuma mungkin saya merasa itu kayak mungkin masih kayak denial atau penolakan begitu, Ustadz. Dan karena kan di lingkungan saya memang jarang, kebanyakan memang yang seagama, ya, non muslim seperti itu. Jadi saya belum ada tahu yang gimana banget begitu tentang muslim. Kemudian belum lama ini saya dekat dengan keluarga Mas Rizky seperti itu. Dari situ saya maksudnya dari situ tahu bagaimana tentang Islam. Kemudian ada pelajaran hidup yang saya dapat dari situ, dari proses perjalanan hidup saya. Ya, saya merasa di situ saya lebih menemukan ketenangan. Alhamdulillah. Dengan ditambah lagi minggu lalu kita sudah dialog dikuatkan dengan apa yang Ustadz jelaskan di minggu lalu tentang semuanya itu sudah apa yang akan terjadi juga sudah jelas ada di Al-Quran. Itu makin menguatkan saya bahwa memang ini yang saya butuhkan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sekarang itu Dokter Ivana sudah siap masuk agama Islam. Siap. Lahir batin. Lahir batin. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada. Tidak sama sekali, ya. Kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi. Apakah itu sudah siap nanti dengan segala konsekuensinya setelah berislam ini? Iya, siap. Karena umumnya orang-orang yang sudah masuk Islam itu banyak cobaannya. Di antaranya ya nanti akan diusir oleh keluarga, tidak diakui anak sama orang tua, dan lain sebagainya. Siap dengan segala konsekuensinya itu, ya? Alhamdulillah. Bahkan sekarang belum lagi syahadat sudah pakai jilbab, Masya Allah. Cantiknya 10 kali lipat bertambah dari yang kemarin saya lihat. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma sekarang, tapi selamanya sudah dalam keadaan yang menutup aurat. Baik, apakah itu sudah tahu syarat masuk agama Islam? Belum tahu, ya? Belum. Baik. Saya selalu ingatkan kepada calon-calon mu'alaf bahwa syarat masuk agama Islam itu cuma 2 saja, ya. Yang pertama, seseorang itu wajib meyakini bahwa agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Apakah itu sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau sudah yakin Islam agama yang benar dan tidak ada keraguan, barulah masuk kepada syarat yang kedua, dan itu yang paling mutlak, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada 2 kalimat yang diucapkan, dan itu merupakan pintu gerbang seseorang masuk agama Islam. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lain dalam bentuk apapun yang aku sembah. Tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk gunung, Tuhan dalam bentuk uang, Tuhan dalam bentuk makhluk. Tuhan yang aku sembah itu hanyalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain di luar itu, ya. Itu yang kita tiadakan semuanya. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia resmilah menjadi penganut agama Islam. Tidak, simpel sekali. Kira-kira itu sudah siap? Siap, Ustaz. Baik. Pertegas, tidak ada keraguan sama sekali? Tidak ada.
Tidak ada paksaan. Tidak ada. Oke, kalau sudah begitu, tundukkan pandangan, hadirkan hati Dr. Ivana dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Sebelum saya tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat ini, cobalah dari hati yang paling dalam itu berdialog dengan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku petunjuk, Engkau telah gerakkan hatiku untuk menemukan kebenaran, yaitu agama Islam ini. Kalaulah bukan karena petunjukmu ya Allah, tidak mungkin saya bisa mengikrarkan dua kalimat syahadat pada hari ini. Oleh karena itu ya Allah, saya mengucapkan terima kasih kepadamu yang sedalam-dalamnya, bahwa Engkau begitu sayang kepadaku, sehingga dengan sebab-sebab tertentu Engkau tunjukkan kepadaku jalan kebenaran, yaitu Al-Islam ini. Dan hari ini saya akan mempersaksikan, mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti saya benar-benar akan memeluk agamamu, yaitu agama Islam, atas kesadaran pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Niat itu masuk Islam, katakan dari hati niat masuk agama Islam, dan itu harus menanggalkan seluruh kepercayaan, seluruh keimanan, seluruh keyakinan terhadap agama yang dianut sebelumnya. Karena dalam agama Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda, tidak boleh punya kepercayaan dua. Kepercayaan kita hanya satu, adalah Islam. Sudah siap? Ikuti saya, tundukkan pandangan, pegang tangan ini, pegang tangan kiri, ya, tangan kanan telunjuk begini. Ini adalah sebagai simbol Tuhan yang disembah satu, hanya satu Tuhan kita. Ini menunjuk begini, hanya satu Allah kita. Hadirkan hati, saya minta itu konsentrasi mengucapkan antara mulut, pikiran dan hati semua dalam keadaan yang menyatu. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Hadirkan hatimu. Ashhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa Rasuluh. wa Rasul. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Dan aku juga bersaksi Dan aku juga bersaksi bahwa Isa Isa adalah adalah Nabi Nabi dan utusan Allah. dan utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Alhamdulillah, itu sudah lancar mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Maka begitu itu mengucapkan ini dari hati, resmilah Dr. Ivana menjadi penganut Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap keislamannya, dan semoga Allah berikan kekuatan iman dan Islam dan istiqomah di dalam beragama Islam sampai akhir hayatnya. Amin. Itu Dr. Ivana, karena sudah resmi menjadi penganut agama Islam, saya ingin menyampaikan beberapa inti kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam yang harus dipikul. Yang pertama, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka itu sejak hari ini sudah wajib
melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Wajib, tidak boleh ditinggal. Solat 5 kali sehari semalam. Kemudian nanti di bulan Ramadan 2 bulan lagi, itu sudah wajib berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari sejak dari terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari, kurang lebih 14 atau 15 jam. Bisa ya. Kemudian kalau itu punya rezeki banyak, lebih daripada 85 gram emas nilainya, diwajibkan kepada itu mengeluarkan zakat 2,5% dari pendapatan neto, bukan bruto, hasil harta yang bersih. Keluarkan 2,5%. Kalau harga emas sekarang ini sekitar 800.000 per gram, berarti kalau 85 gram kurang lebih sekitar 60-an atau 70 juta. Punya uang 70 juta, keluarkan secuil saja, hanya 0,40 ya, atau 2,5 seperempat ya, berapa gimana? 0,40 ya, ya 2,5% ya, berarti berapa itu dari 70 juta berapa kira-kira itu? Berapa juta? Ada 2 juta ya? 2 juta, nggak sampai 2 juta. Buat siapa itu? Buat fakir, buat miskin, buat siapa saja. 8 astap nanti akan ditahu. Kemudian setelah itu, kalau itu punya uang lagi banyak, diwajibkan kepada Dr. Ivana untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah sekali dalam seumur hidup saja. Kemudian wajib menutup aurat pakai jilbab, dan wajib juga belajar agama Islam. Itulah kewajiban-kewajiban. Kemudian kewajiban yang lain nanti habis ini, habis kita pengislaman ini, wajib mandi seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah. Niat mandi besar, menghilangkan semua kotoran-kotoran fisik dari keyakinan agama sebelumnya. Dan di samping itu disunnahkan juga, itu disunnahkan berganti nama Islam, tapi bukan di KTP, bukan di administrasi. Ini hanya panggilan sehari-hari. Bersediakah diberikan nama Islam? Bersedia. Iya, karena ada di sini Maria, mungkin kita ganti saja Maryam. Sini ada Maryam juga, ya? Cocok ya? Cocok. Jadi panggilannya Maryam saja. Karena ada Maria di ujungnya, jadi kita panggil dia. Nama Islamnya bukan, kalau Maria adalah dari agama sebelumnya, tapi di Islam ada namanya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama itu kami berikan menjadi Maryam, ya. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin memberikan berita gembira. Kira-kira itu suka enggak kalau mendapatkan berita gembira? Senang? Senang. Kalau berita menakutkan, suka? Enggak. Tapi kalau gembira, suka. Apa berita gembiranya? Kata Rasul, ya, apabila Dr. Ivana ini benar-benar ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam ini nantinya, maka berita gembiranya adalah dosa-dosamu yang lalu semua telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang dosa dihapus? Senang. Itu punya dosa enggak selama ini? Banyak mungkin. Banyak dosanya. Mau dihapus? Mau. Itu sudah dihapus. Rasul mengatakan, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi hari ini Dr. Ivana, Dr. Maryam ini adalah menjadi orang yang paling suci di antara kami semua ini. Alhamdulillah, kembali seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Maka ini adalah sebuah hadiah yang paling istimewa di hari ini kepada Dr. Ivana yang kami beri namanya Maryam. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terakhir sekali lagi, perlu diketahui bahwa seseorang setelah beriman kepada Islam ini memang siap-siap ada cobaannya, ya.
Allah katakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku, saya telah beriman kepada Allah, saya sudah masuk agama Islam, saya telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa hum la yuftanun, padahal imannya belum diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Adalah wajib setiap orang yang sudah bersyahadat ini diuji imannya oleh Allah. Benar apa tidak dia menjadi muslim? Diuji. Kalau sabar, berarti dia benar. Kalau tidak sabar sampai murtad lagi, berarti dia tidak benar di dalam beriman. Apapun resikonya nanti, itu adalah ujian iman dari Allah. Bisa saja dibenci orang tua, atau mungkin sampai diusir, atau bahkan tidak dikawin anak, itu tidak masalah. Itu hanyalah ujian keimanan dari Allah untuk meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Akhirnya alhamdulillah sudah selesai semua rangkaian pensyahadatan saudari kita Dr. Maryam atau Dr. Ivana Las Maryam. Alhamdulillah, dan yang bersangkutan begitu bersungguh-sungguh di dalam mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah sebagai pertanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi beliau dari segala macam cobaan yang berat-berat yang menggoncangkan keimanannya, sehingga dia istiqomah di dalam beragama Islam. Ya